Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 20 Desember 2020. Judul renungan, Peduli pada yang dipedulikan Allah. Diambil dari Nats Yesaya 43 ayat 1-12. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Catherine Komale adalah seorang gadis yang baru berusia 7 tahun. Tetapi ia telah menjadi seorang penyelamat bagi jutaan orang di Afrika. Gadis kecil ini bersama ibunya berjuang bersama untuk mengumpulkan dana bagi pengadaan kelambu sebagai pencegah penyakit malaria di Afrika. Kegiatan pencarian dana ia lakukan dengan cara menjual buku-buku bekas, mengadakan acara amal, bahkan berani mengirim surat kepada David Beckham, seorang pesepak bola terkenal, dan kepada Bill Gates, yang akhirnya menyentuh hati mereka dan menyumbangkan dana yang tidak sedikit. Dampak dari aksi kasihnya membagikan kelambu adalah angka kematian akibat penyakit malaria di Afrika menurun drastis.
Yesaya terus menunjukkan bahwa Allah bersedia menebus dan membebaskan umatnya karena kasih karunia. Umatnya yang buta dan tuli karena selalu berbuat dosa tetap dipedulikan Allah dan tidak dibuangnya. Allah sendiri yang melakukan tindakan penyelamatan bagi umatnya, agar mereka tidak mengalami kematian kekal. Inilah kepedulian Allah yang dinyatakan Nabi Yesaya dalam setiap khotbahnya. Berita Natal bukan hanya berita tentang kepedulian Allah kepada umat manusia, tetapi berita tentang kasih-Nya yang menebus manusia berdosa dengan cara mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal. Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Dan inilah tugas gereja untuk terus mengumandangkan berita kasih Natal sebagai wujud mempedulikan apa yang Allah pedulikan, yaitu agar banyak orang berdosa diselamatkan. Kita belum bisa memahami kepedulian Allah sebelum kepedulian Allah mengalir melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.